Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua kan? Sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, anak-anak, marilah kita lanjutkan materi kita pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kelima. Setelah sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus air. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan. Berdasarkan gambar tersebut, ukuran kedua panci tersebut berbeda. Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Panci A berisi air lebih banyak daripada panci B. Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air. Karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi, yang menyebabkan air tersebut cepat panas dan mendidih. Pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air hingga mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda pula. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Tetapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberi ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. 2. Ban sepeda atau motor dan mobil. Tahukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompa udara terlalu banyak ke dalam ban sepedamu? Jika ban sepeda motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai. Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. 3. Kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang. 4. Pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas.
Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. 6. Penggunaan termometer. Tahukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian. Setelah mendapatkan panas dari tubuh, cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Ada bonang, saron, slenteng, dan juga gong. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Tugas hari ini adalah 1. Apa yang dimaksud dengan pemuaian? 2. Apa yang dimaksud dengan penyusutan? 3. Apa tujuan sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel? 4. Sebutkan beberapa alat musik pada gamelan Jawa. 5. Dibuat dari campuran apakah alat musik gamelan? Nah anak-anak, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.